Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiaji, Wali Kota Malang, ingin berbagi kabar. Rupanya kita lama tidak ketemu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan Inpres 6 2020. Instruksi Presiden ini sudah kami landingkan dalam bentuk peraturan Wali Kota. Walaupun sebelum ada Impres kemarin kami sudah menyusun sesungguhnya ya, berkaitan dengan masalah kepatuhan dan disiplin protokol COVID atau disiplin masalah kesehatan. Jadi ada perwal 19 ini berkaitan masuk kepada kehidupan yang baru, yang produktif. Terus kami sempurnakan dengan perwal ke nomor 26. Nah sekarang setelah ada Impres ini kami rubah menjadi perwal 30 yang itu mengandung beberapa hal yang di dalamnya termasuk ada punishment. Bahkan sekarang akan paripurna merubah perda, memasukkan perda nomor 2 tahun 2012 berkaitan dengan masalah ketertiban. Ya, ini akan memasukkan satu poin tersendiri berkaitan dengan masalah kepatuhan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kok sekarang ada denda? Sekali lagi, seperti kita kehidupan beragama ini, yang namanya denda itu adalah ya pintu terakhir. Jadi kita hidup ini kan di aturan agama kita kan sudah ada yang namanya ya anjuran bagaimana seharusnya yang harus dilakukan kalau ketika kamu nanti melanggar akan mendapatkan punishment bla bla bla. Tapi kan kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk tobat terus menerus, sehingga nanti batas terakhir kalau kamu tidak berubah ya pasti kamu nanti akan mendapatkan siksaan di kemudian hari. Demikian juga yang namanya punishment itu adalah diambil yang terakhir. Punishment yang kami ambil adalah punishment sosial dan yang terakhir adalah masalah denda uang. Tentu sekali lagi tolong difahami dan dimaklumi bahwa itu bukan serta-merta ingin memberatkan masyarakat, tapi bagaimana melatih kita supaya hidup disiplin. Yang kedua, kabar yang kedua kami akan mengabarkan berkaitan dengan masalah banyak pertanyaan. Ya. Pak, gimana hiburan malam? Hiburan malam ini kan juga akan menambah imun dan lain sebagainya ketika dibuka. Akan tapi sekali lagi tolong bersabar sebentar. Sampai kapan kami tidak bisa menjanjikan. Kalau kita taat tertib dan mampu kita turunkan angka positifnya bahkan flat, kesembuhan kita tinggikan, ya kalau dalam rentang waktu seminggu nanti bisa ya kenapa tidak, akan kita buka ya. Tapi bagaimana di sana nanti protokol COVID-nya kalau seperti hiburan malam bisa tidak menjaga physical distancing dan seterusnya. Ya nanti akan yang mendapatkan punishment tentu adalah dua. Satu adalah pengunjung, yang dan kedua adalah tempat hiburan itu sendiri. Tapi sekali lagi kami sampaikan bersabar sebentar. Sesungguhnya pemerintah juga ingin membuka itu, tapi karena kita masih zona urin dan ayo saya minta jenengan bagi para pengusaha juga ikut mendorong supaya masyarakat kita tertib, ya, masyarakat kita disiplin. Kalau kita disiplin sekali lagi, kenapa tidak? Ya, segera mungkin akan kita buka. Lebih informasi yang saat ini agak seram ya, bahwa mutasinya COVID ini sudah luar biasa, tidak gejala tiba-tiba meninggal. Untuk itu sekali lagi, ayo bersabar sebentar, tapi goalnya nanti kita tidak akan bisa menemukan yang terbaik. Jangan sekarang kita mendorong cepat dibuka, tapi nanti ditutup lagi malah ibarat kita luka. Jadi biar sembuh total atau menjelang sembuh total, kita nanti akan lakukan upaya-upaya supaya kita nanti bisa percepat recovery ekonomi itu. Kabar yang terakhir tentu ini menarik dan juga tidak menarik ya. Menariknya karena ada uang bela sungkawa, tidak menariknya karena ini adalah namanya musibah. Jadi bagi yang terkonfirmasi positif dan meninggal dunia ada uang bela sungkawa dari kementerian. Jumlahnya tidak banyak, jumlahnya 15 juta, tapi sekarang lagi kami identifikasi. Kami kemarin sudah mengumpulkan
kepala rumah sakit, ya, supaya ada proses dipermudah di saat nanti ada masyarakat kita yang butuh surat keterangan kematian yang menjadi salah satu dari sekian syarat bahwa dia meninggal dunia karena COVID. Untuk itu kami sudah berupaya, jadi sisi lain instrumen-instrumen mendukung ke arah itu sudah kami siapkan, bersabar ya. Kami akan segera mengupayakan yang termudah dan tercepat bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah karena COVID. Sekali lagi kami ikut belasungkawa kepada saudara-saudara kita yang lagi kena musibah COVID ini dan meninggal dunia. Mudah-mudahan arwah beliau-beliau diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan ketabahan, karena asa antakrauna syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kau sukai itu pasti Allah mempunyai rencana yang jauh lebih baik. Saya kira sementara itu dulu, dan tunggu kabar berikutnya, dan ini menjadi bahan untuk renungan kita semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.